kisah yang lain, Rasulullah SAW mengunjungi putrinya ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata Ali radhiyallahu anhu tidak ada di rumah. Nabi bertanya, kemana Ali? Ali tadi marah, kata Fatimah, kemudian pergi keluar rumah. Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mencari, ada di mana Ali. Akhirnya dapat informasi ada di masjid sedang tidur. Nabi SAW mendatanginya. Ternyata Ali tertidur di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW membersihkan pasir dari punggung Ali radhiyallahu anhu sambil mengatakan, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Panggilan untuk Ali radhiyallahu anhu. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Rasulullah SAW tidak menanyakan detail kepada Fatimah, mengapa kalian berdua marah, atau Ali marah sebabnya apa, dan lain sebagainya. Fatimah juga tidak menceritakan secara detail, mengadu secara detail, tidak. Dan Nabi SAW pun menyelesaikan masalah dengan Ali juga tidak menanyakan masalah, cuman sekedar datang, mengusap-ngusap, mendoakan gitu ya, hal-hal yang mencairkan suasana. Ini juga penting supaya orang tua perempuan tidak intervensi dalam permasalahan rumah tangga anak putrinya dengan suaminya. Suami istri wajar kalau ada satu hal yang menyebabkan mereka salah paham, itu wajar. Dan nantinya jadi akur lagi, dan tetap mereka akan dekat lagi. Insya Allah malah lebih dekat daripada sebelum terjadinya perselisihan. Tetapi apabila seorang ibu dari anak perempuan ikut campur, susah lagi nanti untuk menjadi rekat laginya dengan menantunya. Jadi anak perempuan juga ketika menikah punya masalah, tidak perlu untuk cerita kepada orang tuanya selama bisa diselesaikan permasalahan itu berdua. Jadi upayakan permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Kecuali memang kalau sudah tidak mungkin bisa diselesaikan, dan kalau tidak disampaikan nanti bisa membahayakan secara fisik ataupun secara mental, maka perlu ada pihak penengah yang bisa untuk berusaha untuk menengahi dan menyelesaikan masalah keduanya. Kemudian bagi suami pun ketika sedang emosi boleh untuk keluar rumah sesaat untuk meredakan emosinya. Karena kalau di dalam rumah terjadi ketegangan, khawatir laki-laki itu tidak sabar dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Maka di antara jalan keluarnya bisa dengan keluar rumah untuk meredakan emosi. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu, tidur, istirahat. Tidur juga bisa meredakan emosi. Orang itu terkadang emosi karena sedang lelah. Lelah akhirnya mudah emosi. Orang bisa emosi itu karena lapar. Itu juga emosi. Maka penting di sini bagi istri yang salehah, ketika suaminya pulang ke rumah, mungkin pulang kerja dalam keadaan perut lapar atau lelah, tolong jangan langsung dihujani dengan berbagai macam curhatan, keluh kesah atau problem yang membuat akhirnya suami memberikan jawabannya tidak mengenakan ataupun jadi marah dan lain sebagainya. Walaupun benar, suami pun harus siap untuk selalu menjadi pendengar yang baik ketika istrinya curhat misalnya ya. Tapi supaya istri juga cerdas, supaya menunda dulu, ketika baru pulang lapar beri makan dulu, kasih kesempatan istirahat dulu. Setelah tenang baru sampaikan segala unek-uneknya, permasalahannya, supaya suami juga bisa memberikan jawaban yang lebih baik lagi ya. Itu diantara faedah-faedah yang bisa didapat dari kisah Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha dalam pernikahannya.